menanyakan terkait dengan apa Pastor ya, mempertanggungjawabkan iman. Tapi konteksnya seperti ini. Saya pernah mendengar umat Katolik sendiri awam yang apa ya dalam hal ini ketika ada umat awam yang berbicara tentang iman Katolik, lalu dia bilang bahwa dia lebih percaya kepada pengajaran pastor dalam hal di media sosial begitulah. Tapi saya sendiri menjadi agak kebingungan Pastor karena salah satunya juga saya kan sering berbicara dalam hal itu. Jadi saya menjadi minder lah. Tapi di satu sisi di Roma 14 ayat 12 itu dikatakan bahwa setiap kita itu akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah gitu kan. Dalam hal itulah Pastor. Sebenarnya engkau jangan ambil keliru Roma 14 ayat 12 itu bukan maksudnya pertanggungjawabkan kau pergi mewartakan, itu berbeda. Tolong baca konteksnya, nanti berbahaya sekali engkau jatuh ambil ayat sembarang nanti. Oke, ya Pastor. Ya sebentar, baca dulu. Karena engkau ambil ayat, maka kita harus menafsir ayat itu. Jadi supaya jangan ambil sembarang ayat. Oke. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi perjawab Tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kenapa? Karena ayat 10, engkau harus menghadap takhta pengadilan Allah sendiri, mati sendiri. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Seperti itu. Makanya engkau harus bedakan. Untuk mewartakan berbeda dengan ketika engkau harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena itu ada kaitannya, kalau engkau ayat itu berarti sambungannya kemana? 2 Korintus 5 ayat 10. Menghadap takhta pengadilan Allah. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Sekarang yang tukang hakimi orang, kembali ke Roma 14 tadi. Hanya untuk pesan moral saja. Nona baca dari ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa pendapatnya. Yang seorang yakin. Banyak orang yang lemah iman. Terimalah dia. Tanpa harus menggosipkan dia, omong buruk tentang dia. Lanjut. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Untuk Adventis, lanjut sedikit. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu? Sehingga kamu menghakimi hamba orang lain, entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Entahkah dia tidak jatuh, siapakah kita untuk menghakimi dia? Sekarang baru ayat 10. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. 12-nya sekarang baru engkau ambil tadi ayat itu. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Lanjut. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Oke, turunkan saja. Karena mereka di sini dengan musik tidak mungkin dia dengar ya. Turunkan saja. Oke. Jadi ketika engkau ambil ayat itu untuk memposisi dirimu sebagai pewarta, di situ engkau harus lihat baik-baik. Sekarang para awam, kalian punya tugas setelah kalian menerima krisma. Tugasmu apa? Kamen bantu dulu kembali kepada Katekismus 12:85 ayat 58, so tidak ingat banyak. 12:85 mau yang krisma. Ya. IDC engkau siapkan 1 Korintus tidak tanggung jawaban. 2 Korintus 3:15 yang kudus karena Kristus dalam hati. Kalau tidak 1 Korintus 2 Korintus 3:15. Oke, Katekismus Gereja Katolik nomor 1285. Bersama dengan baptis dan ekaristi,
Sakramen penguatan membentuk sakramen-sakramen inisiasi Kristen yang kesatuannya harus dipertahankan. Jadi, perlu ditegaskan kepada umat beriman bahwa penerimaan penguatan itu perlu untuk melengkapi rahmat baptis. Berkat sakramen penguatan, mereka terikat pada gereja secara lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan maupun perbuatan. Yang pertama, di situ semakin diapakan dengan gereja, frater? Mereka semakin dengan gereja. Terikat lebih sempurna. Sekarang pertanyaan saya untuk engkau aktif di lingkungan, engkau aktif di gereja, engkau aktif atau hanya aktif di TikTok? Dua-duanya. Di gereja, Pak. Oke, dua-duanya harus aktif. Yang kedua, di situ dikatakan semakin diwajibkan. Apa itu kata diwajibkan? Pengertian. Oh, sudah. Oke, kita pakai KBBI untuk membantu ya. Jam 10 ya teman-teman, kami harus keluar. Berarti lagi setengah jam. Semakin diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan iman, membela imanmu dengan perkataan dan yang ketiga, teman-teman, penting sekali di situ. Di dalam hierarkis magisterium, nanti kita akan melihat di situ ada 3 struktur hierarkis, yaitu uskup, imam, dan Diakon. yang menerima mandat pengajaran, mata rantai pengajaran. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 2, Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. yang juga cakap mengajar orang lain. Percayakan itu, mata rantai tidak terputuskan dalam konsep magisterium. Karena itu di dalam 2 Timotius yang sama, 3 ayat ke-14, menekankan dengan selalu mengingat magisterium yang mengajarkan itu. Dengan selalu mengingat, magisterium artinya pengajarnya banyak, oke. Jamak dari magister, oke. Dengan selalu mengingat para pengajar, siapa yang mengajarkan itu kepadamu, oke. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dengan selalu mengingat siapa yang mengajarkan itu kepadamu. Pertanyaan saya, semua pengajar dalam kekatolikan harus tahu juga siapa yang mengajarkan itu kepadamu. Madu rohani. Ketika engkau membuka room untuk mengajar, pertanyaan saya sebelum itu, siapa yang ajar itu kepadamu? TikTok, Google, ChatGPT? Para imam, pastor. Magisterium pastinya. Penting sekali di situ. Kalau tidak memang rusak. Sedangkan di dalam gerejanya Kristus menetapkan siapa yang jadi pengajar. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Sampai di situ cukup dulu. Cukup, saya butuh 3 hierarkis. Pertama, rasul. Kedua, nabi. Ketiga, pengajar. Supaya ajar sesuai dengan yang Yesus berikan. Ajarkanlah semua yang kuperintahkan. Matius 28 ayat 20. Perintah mengajar diterima oleh para rasul. Dan para rasul kepada para penerusnya. Ketika Paulus katakan kepada Timotius, teruskan itu kepada orang-orang yang dipercaya, yang dapat mengajar. Karena yang diterima oleh para rasul adalah mandat untuk mengajar. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, dalam pengertian ini. Ini penting sekali teman-teman. Jadi dalam hal ini penting sekali kesetiaan kita kepada orang yang dipercayakan untuk mengajar, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai Katolik yang baik, tolong banyak awam yang berkompeten dengan pengetahuannya itu bisa membagikan pengetahuannya dia. Seperti dalam kasus Kisah Para Rasul 18 ayat 26, di mana Aquila dan Priscilla membawa seseorang ke rumahnya untuk diajarkan baik-baik. Tetapi Priscilla dan Aquila
adalah teman setianya Paulus. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Banyak orang yang mau mengajar, banyak awam yang mau mengajar. Tetapi Aquila dan Priscilla, murid setia dalam pengertian yang menemani perjalanan Paulus, membawa orang ini ke rumahnya dan menjelaskan baik-baik. Kamu seperti ini, kamu mau seperti ini. Yang engkau harus buat harus seperti ini loh. Ini awam yang baik. Aquila dan Priscilla membawa orang ini kemana? Ke rumah mereka. Ke rumah. Bukan buka rumu dan menghakimi. Kalau ada awam yang keliru langsung hakimi. Kalau ada pastor yang keliru langsung hakimi di publik. Jangan. Mungkin para awam kita punya intensi seperti Aquila dan Priscilla. Dia bisa langsung hantam orang itu di depan umum. Tetapi mereka memilih jalan terbaik. Bawa ke rumah dan mulai mengatakan sesuatu kepada mereka ini. Mengajarkan dia tentang jalan Tuhan. Jadi ini yang sekarang Yakobus 3 ayat 1 itu kritikan dari Yakobus. Semua orang mau jadi guru, ini jadi persoalan. Semua orang tidak mau jadi pendengar, setiap orang mau belajar. Saya kadang kagum dengan pendeta Ayub bisa bertahan berjam dari sudah 2 tahun ini. Kadang naik di room dan diam saja. Seorang dosen, pendeta, Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Awam-awam Katolik, baca kembali ayat itu. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Karena apa menurut ukuran yang jauh lebih berat? 5 ayat 19-20. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kalau engkau mengajar dan menyesatkan dia yang sudah error, hukuman makin berat. Karena tidak mudah mengajar, bukan mengajar. Kenapa? Karena keselamatan mulai dari apa yang kau ajarkan. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Keselamatan doktrinal. Kalau kau ajar dan buat orang tambah jauh dari Tuhan Allah, tambah jauh dari kebenaran. Yakobus 3 ayat 1 sudah mengatakan, ketika engkau ingin jadi guru, penghakiman kepada engkau itu jauh lebih berat. Yang mengajar saja berarti ini awam aja menghakimi saya jauh lebih berat daripada Allah yang menghakimi. Sedih ya kadang. Karena itu hati-hati. Walaupun engkau punya karunia mengajar, kesetiaan kepada gereja adalah akar dari ketidakterpecahan. Dan ketidaksetiaan adalah akar dari semua perpecahan. Walaupun di dalam Roma yang sama, engkau ambil 14 tadi, tetapi Roma 12 ayat 6 dan 7, Santo Paulus bilang begini, kita punya banyak karunia, yang mengajar. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Karena itu gereja menetapkan yang mengajar siapa-siapa. Di dalam eklesiologinya Paulus hebat sekali. Efesus 4
Itu eklesiologinya juga ada Efesus 2, Efesus 1. Efesus itu eklesiologinya Paulus. Di dalam bab 4 ayat ke-11 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Lanjut. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Oke, karena itu panggilan untuk semua yang mau mengajar. Yang pertama, ingat Yakobus 3 ayat 1. Janganlah kamu semua ingin jadi guru, karena penghakiman kepada mereka yang menamakan diri pengajaran itu lebih berat. Kenapa? Karena keselamatan doktrinal. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Apa yang harus disiapkan oleh seorang yang mau mengajar? Yang pertama, Titus 1 ayat 5. Aku telah meninggalkan engkau di kereta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan presbiter-presbiter di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Presbiter-presbiter ini yang ditetapkan ini ayat 9 harus buat apa? Yang berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang. Apakah engkau sudah mempersiapkan untuk mampu para penentang-penentangmu? Pertanyaan terbesar di sini. Apakah Anda sudah mampu mempertanggungjawabkan, menyiapkan dirimu, memperlengkapi dirimu untuk mempertanggungjawabkan? Itu yang pertama. Yang kedua, 1 Korintus, engkau sudah siap tadi, 1 Korintus 2 Korintus 3 ayat 15, yang kuduskanlah Kristus dalam dirimu. 2 Korintus 3:15, bahkan sampai pada hari ini. Satu, makanya engkau tadi saya bilang kata kuncinya, kuduskanlah Kristus. Jika pekerjaannya terbakar, Nona, engkau baca apa? 1 Korintus 3:15 kan Pak? Itu 1 Korintus 3:15, 2:15 yang tadi itu. 2:15? Korintus 3:15. Sorry Pater, 2 Korintus 3:15. 1 Korintus Bahkan 3:15. Iya, 1 Korintus 3:15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita 2 Korintus 3:15. 2 Korintus ya. Saya yang salah. Petrus. Coba 2 Petrus 3:15. Saya yang salah. Saya ngomong tentang api penyucian lagi. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dalam semua tulisannya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Madu, engkau sudah bersiap di situ untuk menggunakan perisai firman? Engkau sudah tahu menafsirkan semua? Belum Pater, masih tetap mendengarkan pengajaran para imam, para pastor. Sekarang 1 Petrus 3:15. Persyaratan berikut.
Miliki apa? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Engkau sudah kuduskan Kristus dalam hatimu? Berupaya terus, Pater. Kalau pakai standar ini kita tidak akan pernah mengajar. Makanya itu Paulus bilang, berusahalah menguduskan Kristus. Petrus maaf, dalam pengertian ini. Oke, saya pikir hal yang harus kita lihat juga. Banyak awam-awam yang punya kualitas untuk berbagi ya. Banyak. Tetapi saya hanya harapkan bahwa kalian yang mengajar buka room bukan karena gift, bukan karena uang. Karena Paulus sendiri dalam 1 Korintus 9 ayat 18 dia bilang, apakah upahku? Kalau demikian, apakah upahku? Ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Kalian semua bisa yang tema ini? 2 Korintus 2:17 atau 2 Korintus 2:17. Dia bilang, aku tidak sama seperti banyak orang. Oke, Ya. sebab 2 Korintus 2. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. ini belum bongkar semua. Karena itu saya pikir para awam Katolik, tolong, maksudnya ada hal-hal yang harus dikonsultasikan. Saya, kalau saya tidak punya kompetensi untuk omong, saya selalu bilang, tanya ke Romo Felix, ke dalam hukum gereja dan semuanya seperti itu. Oh, tanya ke Pastor Prokimu, karena kalian harus berhubungan dengan ke sana. Dan saya tidak bisa memberikan hak jawab ketika saya tidak punya teritorio pastoral. Makanya pergi ke Pastor Proki. Bawa mereka ke gereja. Jangan bawa mereka ke kamu. Jadi persoalan besar, ada yang namanya itu, kalau Spanyol itu enak itu, macam bahasanya. Fenomena yang terjadi bahwa banyak pewarta membawa orang ke dirinya, bukan ke Yesus. Bawalah orang ke Yesus. Karena engkau dan saya berdosa. Jatuh dalam dosa. Tapi banyak Katolik berpikir terlalu sempit. Pergi ke orang, bukan pergi ke Yesus. Saya ini pelita kecil kok. Orang buta yang pegang pelita. Tidak bisa lihat, tapi pelita firman buat kalian lihat jalan yang benar. Sudah kok, sudah jam 10 nih. Sekarang sudah. Maksudnya seperti itu, Madu. Jadi saya pikir, untuk Katolik dimanapun berada ya, banyak awam Katolik yang punya pemikiran, punya kualitas penting di sini. Tetapi awam-awam Katolik ini tolong jangan kau pisahkan diri dari magisterium. Ini jadi persoalan. Dan untuk awam-awam Katolik yang suka menghakim, yang bertanggung jawab, maksudnya saya bertanggung jawab kepada magisterium yang mempercayakan ini. Kalau besok lusa seorang uskup mengatakan, Daemere jangan mengajar lagi, jangan buka TikTok untuk mengajar, jangan buka TikTok untuk buka kitab suci, ya saya harus tunduk. Karena dia mentabiskan saya dengan memberikan otoritas itu ketika menyerahkan evangelium dan mengatakan ajarkanlah. Karena itu awam-awam jangan sok-sok tahu. Seolah-olah jadi saya punya magisterium, jadi saya punya uskup, jadi saya punya pimpinan. Dan ambillah saya hak mengajar, tapi saya punya hak mewartakan dalam janji pembaptisan sebagai nabi, sebagai raja, dan sebagai imamat umum. Saya punya kewajiban untuk membela iman dalam perkataan dan perbuatan setelah Krisma. Yang saya paling sedih, datang 1000 Protestan depan saya tidak akan pernah kecewa. Tapi datang Katolik untuk menghakimi, itu yang saya jadi kecewa besar. Dan itu Katolik yang meminjamkan roomnya untuk menghakimi orang lain. Kalian itu Katolik yang benar atau tidak? Pinjam kamu punya room tuh untuk buat baik, omong baik, wartakan yang baik, yang benar. Banyak orang yang menantikan siraman rohani daripada kamu hanya main di belakang tusuk orang saja. Kamu punya muka juga tidak kasih tunjuk, pengecut semua yang begini. Oke?
Jadi awam yang baik, dia punya dosa pribadi, urusan dia dengan Allah, bukan dengan kamu. Macam kamu, saya mau kasih orang ditaruh di neraka atau di surga dalam hidup. Dan Santo Paulus sudah mengatakan, apakah dengan mengatakan yang benar aku akan menjadi musuhmu? Ya kalau saya jadi musuh pendeta ya karena urusan omong kitab suci. Mereka mau marah saja tidak apa. Pendeta Ayub, engkau pikir saya jadi musuh, muka pendeta Ayub? Tidak. Ya kalau yang benar tuh pendeta Ayub tuh mau bilang apa lagi? Kalau benar ya benar. Galatia 4:16. Bapak tua, siap. Silakan baca. Ide saya ini sudah bilang Galatia, tapi tidak buka. Oh iya, Galatia, Pak. Oh, suruh baca. Apa? Gak usah baca, Pater. Saya hafal kalau yang itu. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Oke. Tapi maksud kita tetap mengasihi. Hukum kasih. 1 Petrus 4 ayat ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih. Tutup dosa dengan mengasihi. Apalagi? Perintah baru. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Berat seperti ini. Berat orang Manggarai bilang berat. Oke, seperti itu Yang pertama, wartakan kasih. Apapun yang terjadi. Silakan ada yang mau tambah. Saya harus sikat gigi dulu, mau keluar sudah nih. Halo. Pak Madu masih di mute. Pak Madu ngomong gak denger. Pak Madu masih ke mute. Oke, sorry Pater. Sorry Kak. Terima kasih Pater untuk penjelasannya. Tetapi ada satu pertanyaan yang mengganjal, tapi karena Pater mau pergi, mungkin lain waktu aja saya tanyakan Pater. Tanya saja. Oh begitu, oke. Penjelasan Pater tadi itu memang sudah bisa saya mengerti Pater, yang terkait dengan awam yang mewartakan juga, yang tentunya saya yakin bahwa semua umat awam ini juga, bukan semua ya, tapi kalau saya perhatikan ada kebanyakan memang masih tetap setia dengan ajaran gereja melalui pengajaran para magisterium. Tetapi terlebih lagi di sini awam, sesama awam ini Pater, yang tidak mendukung bagaimana kaum awam ini pun ikut ambil bagian di dalam membela iman sebagai anggota gereja Katolik. Itu Pater, kaum awam yang tidak mendukung, bahkan mengatakan sok pintarlah, sok mengajari dan sebagainya. Dan dia mengatakan, saya lebih mendengarkan pastor daripada awam sendiri. Ini mungkin yang membuat saya pribadi akhirnya berpikir keras, bagaimana seharusnya kami kaum awam ini dalam mempertahankan atau paling tidak membela iman kami dalam gereja Katolik. Karena yang kami hadapi itu awam Katoliknya sendiri, Pater, begitu. Prinsip dasar engkau tidak bisa menyenangkan semua orang. Dasar tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau pakai prinsip menyenangkan semua orang, memang kita rusak semua nanti. Oke, saya pikir ini yang penting ya teman-teman. Yang harus kita buat saling membagi dalam pengertian ini adalah berpartisipasi. Gereja itu dulu, konsep gereja berubah dari yang struktur piramid kepada berjalan bersama ya. Ini yang penting ya. Apa sih partisipasimu di dalam itu? Dan ingat bahwa mungkin ketika seseorang melakukan pernyataan itu, semua orang punya hak untuk mengatakan itu. Tetapi harus lihat juga mungkin dalam situasi apa dia mengungkapkan pernyataannya seperti itu. Jadi saya juga tidak bisa menghakimi dia langsung kenapa dia seperti itu. Oke. Selalu punya dua alasan. Yang pertama, orang lihat kebenaran. Yang kedua, engkau tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi kalau hanya mewartakan adalah menyenangkan semua orang, ya buat apa? Aku datang bukan untuk membawa api dalam pengertian itu. Di mana? Kau bawa di situ, di kapten. Bertanya. Oke, saya pikir ini penting sekali. Makanya butuh yang kita namakan gereja adalah rumah sakit untuk orang berdosa, bukan museum untuk orang kudus. Kalau kita orang kudus dulu baru mewartakan ya siapa nanti yang jadi masalah nanti siapa orang kudus di dunia ini. Saya pikir ini juga. Jadi seperti itu. Jadi kami harus jalan ya teman-teman. Saya pikir ini juga panggilan untuk semua. Saya harus lihat ini. Panggilan untuk semua ini awam Katolik untuk lebih memahami itu ya. Saling melengkapi lah. Karena kita ini anggota gereja dan bantu dulu. 1 Korintus 12 IDC ayat dari 10 lah. Mau saya sikat gini.
Pater, yang seorang roh memberi kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Diberikan kepada tiap orang. Lanjut sampai 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Yo, Sebab dalam satu roh kita semua, kunci. baik orang Yahudi maupun orang Yunan, baik Kau bawa. budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Engkau yang ambil dari semua karunia itu, iman kita dibaptis untuk menjadi anggota. Dan setiap anggota berpartisipasi sesuai dengan yang diberikan kepada dia. Karena itu saya pikir ini juga penting ya. Kalau ada awam yang punya kualitas mengajar, kenapa kita hakimi dia seperti itu? Saya lebih menghargai awam-awam yang buka roomnya, kaki sakit, yang buka roomnya untuk mengajar yang baik daripada membuka roomnya untuk gosip, untuk hakimi. Encontré la llave. ¿Qué estaba? Vaya barato. Está abierta tu mochila atrás. Bien abierta. IDC dan kawan-kawan. Buka awam yang buka room untuk beritakan, baca Injil, buat leksi divina, ajar yang ini itu, atau kalian lebih memilih dan masuk ke room-room yang untuk gosip ya, untuk ngomong jelek ya, untuk hakimi. Kamu pilih yang mana kalau begitu, Madu? Leksi Devina. Kalau Kenapa? saya, Devina, Pater. ¿Qué va a venir? ¿Venías tú? ¿Halo? Saya sambil isi air di mobil sudah agak tua ini. Ngomong, tadi kamu belum jawab. Leksi Devina tadi aku bilang, Pater. Halo, pilih apa kalau begitu? Ya sudah, Madu, engkau dengar tidak? Halo, Ya, Madu, oh Madu. Ya Pater, ya Pater. Ya sampai kita lebih masuk ke dengar lebih banyak Protestan yang omong leksi divina daripada kita yang tidak mau omong itu. Poquito nomás. Hicieron, pero es súper bien. Ese que tiene que echar agua, que es ventilación, ese tiene que echar. ¿Esto de ventilación o es de parabrisas? Ese parabrisas, ese es radiator. Sí, ese hay que echar agua, ¿no? Parece como no hay, ¿no? Uy, aquí no así hoy. A las veredas, no sacan. Nada, ese no hay nadie, nada. Ese ya está bien. ¿Estamos ahí? Sí, porque parabrisa. Oh, mau kalian diam-diam sa gimana? Lagi menyaksikan Pater itu. Ya, quién sabe. Faltan como 50, 60 kilómetros. ¿Cómo estás? Kamu mengerti semua bahasa Spanyol, bagus. Ay, qué pena. Mungkin itu dari saya tadi itu Pater, mungkin Oh, iya. IDC mungkin itu dari saya Kak. Halo, di sini nih. Tergata sedikit. Jumpa lagi dengan Pendeta Ayub. Salve Pater, salve juga Pendeta Ayub. Oh, kalau Pendeta Ayub mah saya sudah berjumpa PKS Tobar, kurang Pater. lebih 5 tahun lalu ini. Saya sudah kenal di YouTube ini, Pater Cafe. Jadi kalau Pendeta Iya, ya, Ayub Pendeta Ayub. sudah sangat dewasa dalam hal dialog tentang iman. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Beliau ini pendeta yang justru sangat enak kalau diskusi. Oh, pasti. 2020-an ya, Pendeta Ayub ya. Kita gabung di YouTube. Zaman pandemi ya. 17 kan? Aquí hay número, creo. Itu saya perkenalkan aja supaya teman-teman tahu. Jadi beliau ini kalau kita aja diskusi berkembang pikiran kita. Tuh, kalau tidak salah Pendeta Ayub dosen kah? Ya kan? Ya betul. Nah, itu kan teman-teman ¿Cómo, Aloy? coba perhatikan perbedaan orang-orang Protestan yang naik ke sini dan Pendeta Ayub. Ini baru benar-benar orang yang apa namanya kalau dialog diskusi oke nih gitu. Ah, ini gimana nih Romo Cafe? Saya tiktokan dengan Pendeta Ayub. Wah, ini Asik. mas sahabat lama saya di mana
di YouTube Silakan. ini. Saya lihat kayak itu Pater, kayak Pablo Escobar masih muda tanpa jenggot. Iya. Escobar. Iya kan? Mirip kan? Tapi yang masih muda, yang masa muda. Siapa bilang pelaut Cuman tidak gondrong aja. kapal bastu lapas tali lapas cinta. Siapa bilang dia garasinya tinggi sekali jadi gila. Akio aja el botón. Mau bawa ke bank makanan ke keuskupan. Oh, untuk yang gempa ya Pater ya? Di sini keuskupan ada bank makanan makanya di pasar-pasar mereka ada isi di belakang. Duro, aloy duro. Ada isi berapa karung? 6-7 karung. Jadi isi di. Hai mas. Ayo, Oi, sudah marah nih. Harus ke Semati kah? Atau kan harus ada? Gimana? Kapan kembali ke gereja Katolik Bapak Pendeta ini? Ya, masih Kan proses-proses ya. Nih cerita aku mas. Kan udah tahu kan gereja yang benar itu apa? Gereja yang didirikan Aja Yesus. Fatan. Kita ke topik yang tadi aja dulu. Kalau lihat dari Wahyu 2 ayat 9 memang kita Travela. Apa isinya Wahyu 2 itu, Pak Wahyu Pendeta? 2 Wahyu 2 ayat 9 Iya, iya. tidak boleh memfitnah orang yang salah juga. Saya gitu. baca ya Pak Pendeta, Ya. saya baca ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat. Tidak boleh memendam lah istilahnya atau memfitnah. Atau dalam surat Yudas ya di mana malaikat Mikael tidak menghakimi iblis atau tidak mengucapkan kata-kata kasar kepada Lucifer. Kemudian Mikael mengatakan kiranya Allah menghardik engkau atau mengoreksi engkau. Karena si Mikael sendiri sebagai malaikat tidak bisa membuat kata-kata kasar kepada Lucifer tentang perdebatan soal kuburan Musa gitu. Ya, dalam surat Yudas. Jadi tidak boleh berkata kasar. Padahal dia malaikat. Gitu. Maksud saya berkata kasar ini maksudnya sama Pak Pendeta Ayub. Oh tidak ini kaitan dengan pertanyaan si Bapak yang tadi. Begitu. Kalau pertanyaan dari Bang Lang itu saya bilang ya masih proses ya nggak tahu sampai kapan. Ya, jadi begini Iya. Pak Pendeta, Anda sudah tahu kebenaran tapi tidak mau masuk ke dalamnya, bahkan tinggal di dalamnya, Anda tidak dapat diselamatkan. Itu sesuai Oh, dengan tidak apa-apa saya masuk 8:6. neraka. Tidak apa-apa. Bukan begitu Pak Pendeta. Ya enggak apa-apa. Saya masuk neraka. Emang kenapa? Maksudnya Oh, Anda saya masuk sudah tahu neraka. kebenaran itu loh, kecuali Anda tidak tahu kebenaran itu, gitu maksudnya. Udah, saya sesat aja sudah. Saya orang sesat sudah. Ngapain kau ini? Pendeta ini kok emosi. Ya udah. Saya tidak bisa Waduh, berat ini, menghakimi saudara-saudara. kamu gitu. Hah? Tidak bisa berkata kasar kepada seperti Mikael tadi tidak boleh berkasa-kasar. Ya sudah, saya orang berdosa, saya orang masuk neraka sudah. Kenapa? Saya masuk Berarti- neraka, saya sesat, sudah. Orang saya sudah lahir memang langsung sudah jadi gemim dan tidak mau mengkhianati siapapun. Orang tuaku, Iya. kakek, nenek, pendeta, saudara-saudaraku tidak mau. Saya tidak mau. Maksudnya gini Pak Pendeta. Sudah, saya tidak mau mengkhianati. Udah gitu. Biarlah saya masuk neraka begitu. Ya ampun. Kenapa Ngeri, kalau orang ngeri. masuk neraka? Bodoh amat. Kenapa kau Ngeri. pusing saya masuk neraka? Nggak usah gitu ya. dipaksa juga lah, biarkan saja Pak Iya, Pendeta itu menurut Konsili Amin, Vatikan aja. juga. Nggak boleh untuk Nggak bisa memaksa. dipaksa juga. Kita Sebenarnya ya kalau Pendeta ya Ayub biarlah saya begini ya terus enggak apa. Saya sudah bertanya sama romo-romo yang dulu, ya udah begini sudah. Mulai dari romo yang paling keren yang Stephen Lex, romo yang terakhir nih waktu pandemi, romo Jack gitu ya. Dia langsung bilang, ada orang seperti Pak Ayub yang seperti itu. Jadi dengan kerendahan hati, tidak mau memaksakan gitu. Ya udah kalau pertanyaan begitu ya udah, saya akan jawab begitu. Terus mau tanya lagi siapa mengunduskan orang tuamu? Pernikahan orang tuaku dinikah secara adat gitu. Saya Ya nggak pendeta tahu. ya kita selalu punya prinsip ya Katolik tidak pernah paksakan siapa jadi Katolik. Iya. Oke, Iya itu penting. betul. Aduh, ini Romo Ini yang Elang ini ngomong. mau Romo Jack pancing-pancing dulu ini dia ya bilang, pendeta Ayub ya Elang ini ya udah. bahaya sekali Elang. ya betul Mo.
Lagi Ya, mesti Pak dijaga Penerang, ya, pendeta ya. Pak Penerang Iya. gini, sebenarnya kalau saya mau bahasakan gini ya, secara halus lah ya gini ya. Kita kan pasti tahu namanya consciousness ya, suara hati itu ya. Setiap orang kan tidak akan bisa menjawab dengan menebak-nebak gitu ya, nggak bisa. Apalagi dengan kata lain, oh saya bisa nerawang isi hati suara Anda begitu. Nah, kita kan bukan petenung atau peramal gitu kan, suara hati setiap orang. Ya, rencana keselamatan itu kan masing-masing kan itu akan terjadi dalam diri setiap orang. Entah kapan saatnya, momentumnya, waktu temporalnya, itu kan berbeda-beda. Tidak semua akan sama. Ya, termasuklah salah satu example ya, contoh dari saya sendiri ya, yang memang dari latar belakang yang dari tangga sebelah lah gitu ya. Ya memang saya bukan tulen banget langsung born lahir Tugu Katolik gitu, enggak. Belajar juga, bertanya dan bertanya, itu. Pendeta Ayub ini saya pasti membahas mengenai dialog antara Lutheran dengan Katolik atau antara Calvinisme dengan Katolik. Karena saya tahu pasti Pendeta Ayub ini seorang dosen, pasti dia tahu dokumen-dokumen dialog itu. Nah, oke. Nah, sekarang saya kalau diskusi dengan Pendeta Ayub itu lebih kepada pendekatan dari hasil dialog. Bukan begitu, Pendeta Ayub? Betul. Oke. DG Saya ya teman-teman, penganut, nanti kalau seandainya Konsili sinyal Vatikan terputus, II. kalian lanjutkan saja, oke? Karena saya nanti akan masuk sinyal daerah-daerah yang nggak ada sinyal. Oke, siap. Yuk lanjut. Ya, dalam Masuk pada Iya. dalam salah satu dokumen kan saya tahu ya, Pendeta Ayub adalah seorang yang menganut Calvinis toh. Betul ya, Pendeta Ayub ya? Iya, tapi Calvinis yang zaman sekarang ya. Atau kalau Ya. saya ada buku Yohanes Calvin, kemudian ada tulisan di situ gitu kan, Mhm. dikoreksi oleh Van den End. Iya, betul. Artinya ada beberapa dari teologi Calvin yang dimuat di Institutio itu juga dikritisi, begitu kan Pak Pendeta Ayub ya? Iya, bisa Pak. Itu buku dari BPK Gunung Mulia, bisa tapi tetap aja covernya itu Institutio Yohanes Calvin. Tapi dalamnya ditulis dikoreksi. Artinya kan ini kan kita mengikuti zaman. Ya, kalau Pak Pendeta Ayub sendiri kan pasti tahu bahwa dalam Persatuan Gereja Calvinis Dunia itu juga kan mengadakan dialog dengan Gereja Katolik dan ada beberapa hasil-hasilnya, ya kan Pak Pendeta ya. Salah satunya adalah beberapa gereja yang berhaluan Calvinis itu sudah mulai merayakan. Kayaknya kita pegangan Paman Gea bentar lagi kayaknya kita jatuhin. Oh, nggak apa-apa. Iya, Sampai kita jatuh saja. pegangan aja ya. Kita pegangan aja. Siapa tahu kita Ini jatuh nanti sebentar rungkat ya. lagi, teman-teman. Aduh. Ya, salah satunya kan Pak Pendeta ya, yang dulu perayaan-perayaan belum ada seperti Minggu Palma itu kan mulai ada kalender liturgi, mulai ada Oh iya. Rabu Abu juga kalau nggak salah ya Pak Pendeta Ayub. Sebenarnya di zaman Belanda ada Pak Gia. Di zaman Belanda itu ada. Cuma setelah Indonesia merdeka itu awalnya mungkin tahun-tahun 1900 itu karena datang orang-orang Amerika itu sangat mempengaruhi. Datang Adventis sangat mempengaruhi ya. Calvinis dan Lutheran juga. Ya, khususnya ke orang-orang Calvinis. Jadi kalau cerita-cerita orang yang dulu, yang palma itu atau bahkan peminyakan di dahi untuk orang sakit itu ada di HKBP. Tapi sebelum Indonesia merdeka ya, gitu. Atau di Gemim itu ada zaman dulu. Jadi lama-lama itu hilang. Nah sekarang ini mereka kita bangkitkan lagi lah. Jadi salah kalau bilang kopi, mengkopi. Anda di zaman itu karena yang bawa itu no mention kan gitu, yang bawa itu Riedel dan Schwarz kalau di Manado gitu. Cuma lama-lama kok budaya itu hilang karena pengaruh orang Amerika. Berarti ada perkembangan yang baik ya Pak Pendeta ya, maksudnya Iya, banyak seperti yang kembali ke dulu. Nah kita sadar kok dulu itu ada, kenapa itu hilang gitu ya. Contohnya meminyaki orang sakit. Kenapa itu dihilangkan? Kenapa itu hilang ya? Padahal dulu ada gitu. Berarti yang membawa yang dari Amerika ini yang bisa dikatakan mereka anti ya. Iya, anti lama-lama yang begitu. dihilangkan begitu. Tapi Kalau soal penggunaan alat mereka yang peraga datang atau ini- patung ya. Pak Pendeta, Ya. mereka yang datang ini dari aliran mana ya? Kan karena Presbyterian kan masih ada,
masih memelihara itu. Kongregasional juga begitu. Kongregasi. Kalau presbit yang datang ke Indonesia ini kan dia membawa organisasi sending gitu kan dari Belanda ya, dan juga ada dari Jerman ya, RMG. Jadi itu ada yang artinya yang dari Eropa itu bahwa kalau tradisi itu ibadah itu benar-benar berlangsung. Cuma memang karena lama-kelamaan Indonesia merdeka silang, mungkin karena pengaruh para teolog yang dari Amerika itu saja yang memang mempengaruhi ya gitu. Nah kemudian sekarang mau dibangkitkan lagi, yaitu perkembangan mungkin ya, perkembangan. Jadi kita harus tahu apa sebenarnya yang dulu gitu, kayak perkembangan. Boleh dong, silakan. Lanjut. Oh iya, tadi itu cuma canda aja, tidak benar seperti itu. Ya semua orang sebagai orang Calvinis ya, kan kalau percaya Yesus itu kan penting ya, beriman kepada Tuhan Yesus gitu.